Shalom saudara terkasih, kiranya kasih karunia Kristus Yesus, Putra Allah, Juru Selamat, menyelamatkan kita setiap saat. Amin. Saudara, saya akan bacakan satu ayat. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Katakan di sana, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Saudara, di sana tidak ada perkecualian. Maksud saya, kalau dalam hati ada kebencian, maka berarti kasihnya tidak ada. Tidak bisa berdampingan kasih dengan kebencian. Jadi kalau kita bilang, aku mengasihi Allah karena aku mengasihi si A, si B, si C, dan si D, tetapi membenci si E. Kalau ada kebencian, berarti orang tersebut tidak mengenal Allah. Titik. Karena kasih tidak bisa berdampingan dengan kebencian. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita. Berapa jumlah hari, bulan, tahun semenjak Anda dan saya menjadi Kristen? Mungkin beda-beda. Ada yang baru beberapa hari, beberapa bulan, atau bahkan sudah puluhan tahun jadi Kristen. Kemudian kalau ini dikaitkan dengan ayat ini, masa pengikutan kita pada Tuhan dikaitkan dengan ayat ini. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Nah, kalau saudara baca dari ayat 7, di sana kan dicatat lebih lagi. Setiap orang yang mengasihi, itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itu ayat 7. Jadi semua orang yang berasal dari Allah dan lahir dari Allah, di dalam hatinya itu punya kasih terhadap semua orang. Nah, kasih pada semua orang itu tercermin dari apa yang paling mudah, apa yang dikatakannya. Kalau seseorang itu mengatakan sesuatu yang tidak membangun, menggosip, mengata-ngatai orang, itu namanya meruntuhkan dan tidak ada kasih di dalam hatinya. Nah, sekarang mari kita cek hati kita. Sudah sekian lama aku menjadi orang percaya. Apa di dalam hatiku ini diisi dengan kasih? Atau aku menyimpan kebencian terhadap orang tertentu? Apakah batin kita ini bebas dari kebencian? Ataukah kita ini masih menyimpan kebencian pada orang tertentu? Karena kasih itu tidak bisa berdampingan dengan kebencian. Saya sering sharing dengan teman-teman. Merupakan sebuah kebohongan, dusta besar, dan omong kosong. Kalau ada orang, bahkan pendeta sekalipun, mengaku mengasihi Tuhan, kalau dalam penyembahan itu kayaknya kayak kakinya itu lepas dari tanah, kayak malaikat kalau di gereja atau di mimbar orang Kristen kan gitu. Tapi suka gosip, nyebar toksik, kebencian pada orang-orang, itu pendusta. Di dalamnya bukan Tuhan, tapi dia penuh dengan dirinya sendiri. Sebuah dusta besar, omong kosong. Kalau seseorang mengaku mengasihi Tuhan, tapi dia membenci dan mengata-ngatai sesamanya. Kalau mengasihi sesama dengan perkataan aja tidak mau, apalagi mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Makanya itu dusta. Dan seringkali saudara, dusta itu sudah menipu dirinya. Yang dia sembah itu bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri di dalam batinnya, yang selama ini dia anggap sebagai itu Tuhan. Saudara, judulnya memang saya tulis tanda-tanda kita mengenal dan dikenal Allah. Supaya melalui renungan ini masing-masing kita mengecek batin kita sendiri. Benar enggak sih saya itu mengenal Allah? Benar enggak sih saya itu, yang saya sembah itu adalah Tuhan? Saudara, kalau di dalam hatimu masih ada kebencian akan orang, akan si A, si B, si C, itu berarti Yesus belum benar-benar memenuhi hati kita. Loh Pak, kalau jengkel sama orang enggak boleh. Nah, kalau masalah jengkel itu kan emosional. Jengkel itu luapan refleks otomatis dari emosional kita. Tapi kalau memelihara kebencian dan menggosip sana sini, nyebar racun dalam komunitas, apalagi dalam gereja ini, saya peringatkan, itu namanya tidak mengenal Allah dan tidak lahir dari Allah.
Mari saudara, selagi masih ada waktu, bereskan hati kita. Kalau saudara jengkel, segera ampuni, minta ampun. Jangan menjadikan kejengkelan itu menjadi kebencian. Stop mulut untuk menggosip, menyebar racun. Saudara, karena perkataan itu menyiratkan isi hati. Kalau hatinya penuh racun, mulutnya keluarnya racun. Nah, kita harus segera ampuni orang yang bersalah pada kita. Doa, Tuhan ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni si A, si B, si C yang bersalah padaku. Berkati mereka. Saudara, salah satu ciri bahwa saudara mengasihi orang yang bisa mengasihi orang yang telah melukai Anda adalah bisa enggak saya mendoakan dia? Bisa enggak saya memberkati dia di dalam doa? Bisa enggak perkataan saya terhadap orang-orang atau di dalam komunitas adalah perkataan yang membangun tentang kasih dan bukan meruntuhkan. 2 Korintus 13:10 ya. Mari saudara, cek hati kita. Kita bisa bermuka dua di depan orang, tapi tidak di depan Tuhan. Entah sehebat apapun Anda dikenal orang dalam pelayanan kali, tapi kalau hatimu penuh dengan akar pahit, racun yang mematikan, maka artinya Anda tidak mengenal Allah dan yang Anda sembah bukan Tuhan. Saudara, saya berdoa melalui sharing ini kalau Roh Kudus berkarya, kalau Dia menegur kita saat kita mengetahui kebenaran firman ini, kita bertobat. Pulihkan hati kita. Singkirkan segala akar pahit dari hidup kita. Jadilah orang yang membangun dalam perkataan, bukan meruntuhkan. 2 Korintus 13:10. Sehingga kita bisa memastikan diri kita bahwa kita mengenal dan dikenal oleh Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Shalom.